Ini 8 ramalan Jayabaya tentang Nusantara yang dipercaya sakti. Sri Ajit Jayabaya disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Dia meramal Nusantara dari masa reruntuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Saumur Jagung karo wong Jebol, Pitik Tarung Sak Kandang, Kodok Ijo Ongkang-ongkang, Tikus Piti Anoto Baris, dan Reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Sejarawan sekaligus pemerhati budaya dari Universitas 11 Maret Surakarta, Heri Priatmoko mengatakan, munculnya kepercayaan akan ramalan Jayabaya berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan sesuatu peristiwa dengan ucapan para pujangga terdahulu, alias otak-atik gathuk. Kadang orang Jawa itu berangkat dari kebiasaan otak-atik gathuk, tapi sesuai dengan realitas sosial saat itu, kata Heri saat berbincang kepada detik.com pada hari Selasa 29 bulan 12 tahun 2015. Heri mencontohkan ramalan yang menyebut pitik jago tarung sak kandang atau ayam jantan berkelahi satu kandang. Ramalan itu sebenarnya adalah syarat dari para pujangga waktu itu agar masyarakat mewaspadai akan adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa. Istilah pitik jago tarung sak kandang, kata Heri, kemudian sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Berikut makna 8 ramalan Jayabaya yang populer. Murcaning Noyo Genggong Sabdo Palon. Sejarawan sekaligus pemerhati budaya dari Universitas 11 Maret Surakarta, Heri Priatmoko mengatakan, Noyo Genggong dan Sabdo Palon ini adalah semacam tokoh Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam versi Mahabharata India sosok Semar tak dikenal. Noyo Genggong, kata Heri, adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja yang dalam kisah pewayangan dikenal dengan Punokawan. Noyo Genggong itu semacam Semar dalam Mahabharata versi Jawa. Semar bersama Punokawan itu berperan menasihati, mengkritisi dan menyentil juraganya ketika juraganya melakukan kesalahan, kata Heri saat berbincang kepada detik.com. Dalam versi modern, Noyo Genggong ini bisa diibaratkan dengan para menteri anggota kabinet pembantu presiden. Semut Ireng Anak-anak Sapi. Ramalan Jayabaya tentang semut ireng anak-anak sapi sering dihubungkan dengan kedatangan bangsa Eropa, yakni Portugis dan Belanda menjajah Indonesia. Orang Eropa berkulit putih terkenal rajin dan ulet bekerja seperti semut hitam. Mereka juga selalu meminum susu sapi sejak bayi. Pada tahun 1293 hingga sekitar tahun 1500-an terjadi persaingan teknologi maritim antara Majapahit dengan negara-negara di benua Eropa. Saat itu bangsa-bangsa Eropa melakukan modernisasi kapal-kapal laut mereka, antara lain dengan bantuan Marco Polo dan Christophorus Columbus, dua penjelajah samudra asal Italia. Majapahit juga tak mau kalah. Di bawah Mahapati Gajah Mada, Majapahit memiliki angkatan laut tanggung yang dipimpin Empu Nolo. Majapahit dan sejumlah negara di benua Eropa seperti berlomba membangun kekuatan maritim. Namun perpecahan yang terjadi pasca lengsernya Raja Hayam Wuruk membuat bangsa-bangsa Eropa bisa dengan mudah masuk dan menguasai Nusantara. Majapahit tak mampu menghadapi bangsa kulit putih yang sedang menjajah. Kebo Nyabrang Kali. Masyarakat sering menghubungkan ramalan Jayabaya tentang Kebo Nyabrang Kali dengan peristiwa mengungsinya pemerintahan kerajaan Belanda ke Inggris. Saat mengungsi, mereka menyeberangi Selat Channel. Ini bermula ketika Eropa terjadi krisis ekonomi pada tahun 1292. Tahun 1933, Adolf Hitler yang memimpin Nazi menggerakkan Jerman untuk membangun kekuatan militer besar-besaran. 5 tahun kemudian, kekuatan Nazi memang menjadi yang terkuat di Eropa. Jerman pun berhasil menaklukkan Prancis, Belanda, dan Belgia. Tak kuat berada dalam bayang-bayangan pasukan Hitler, pemerintah kerajaan Belanda pun mengungsi ke Inggris, menyeberangi Selat Channel.
Di versi lain, kebonya barangkali diartikan sebagai dibawanya kekayaan Nusantara oleh bangsa asing ke luar negeri. Kejajah saumur jagung karo wong cebol. Ada juga ramalan yang selama ini juga dipercaya milik Jayabaya yang berbunyi, si kate cebol seumur jagung panguasane, atau si pendek kate hanya akan berkuasa seumur jagung. Versi lain menyebut kejajah seumur jagung karo wong cebol. Ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung, tidak akan lama. Seperti diketahui, pasukan Jepang mendarat di Indonesia pada 8 Maret 1942. Tentara dari negeri Sakura itu terusir dari Indonesia 3,5 tahun kemudian, tepatnya pada Agustus 1945. Namun ramalan Jayabaya saat ini diragukan keasliannya. Jayabaya hidup di tahun 1130 sampai 1157, sementara tanaman jagung itu baru dikenal pada sekitar tahun 1400-an. Pitik tarung sak kandang. Ramalan ini sering dihubungkan dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. 7 jenderal tentara angkatan darat dibunuh oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Dewan Jenderal. Setelah peristiwa pembunuhan atas 7 jenderal itu, berturut kemudian terjadi pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dalam organisasi terlarang. Mereka dibunuh dan dihukum tanpa vonis pengadilan. Menurut Heri Priatmoko, ramalan itu sebenarnya adalah isyarat dari pujangga waktu itu agar masyarakat mewaspadai akan adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa. Peristiwa disintegrasi hingga saat ini masih kerap terjadi, meski dalam skala kecil. Sekarang ini misalnya, masih sering terjadi perkelahian antar organisasi masyarakat, kata Heri. Disintegrasi inilah yang sering dikait-kaitkan dengan ramalan Jayabaya, pitik tarung sak kandang. Kodok ijo ongkang-ongkang. Ramalan Jayabaya tentang kodok ijo ongkang-ongkang sering dihubungkan dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat itu, Soeharto menggunakan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kebetulan menggunakan seragam berwarna hijau untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada juga yang mengartikan ramalan itu dengan kejayaan Islam, seperti diketahui sejumlah negara Islam di Jazirah Arab menggunakan bendera berwarna hijau. Tikus pidi anoto baris. Heri Priatmoko mengatakan, tikus pidi adalah simbol dari rakyat jelata yang memiliki angan-angan dan cita-cita untuk meraih mimpi. Namun mimpi itu tak pernah terwujud karena ulah para elit penguasa yang korup dan bertindak semaunya sendiri. Akibatnya, rakyat kecil ini kemudian bersatu mencari jalan untuk menentukan hidupnya sendiri. Tikus pidi itu ibarat rakyat kecil yang selalu mempunyai harapan untuk meraih mimpi namun terhalang oleh politikus korup dari elit politik. Maka kemudian mereka bersatu mencari jalannya sendiri untuk menggapai mimpi, kata Heri. Reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Noyo Genggong dan Sabdo Palon ini adalah semacam tokoh Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam versi Mahabharata India, sosok Semar tak dikenal. Noyo Genggong adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja yang dalam kisah pewayangan dikenal dengan Punokawan. Sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, banyak yang mengharapkan bahwa Joko Widodo adalah Ratu Adil, seperti yang diramalkan oleh Jayabaya. Namun kemudian, setelah setahun lebih kepemimpinannya, tak menunjukkan bahwa Jokowi adalah Ratu Adil. Masyarakat kemudian berharap bahwa Noyo Genggong dan Sabdo Palon muncul sebagai penasihat raja. Noyo Genggong adalah simbol penasihat alias pendamping seorang raja, yang dalam kisah pewayangan dikenal dengan Punokawan. Noyo Genggong dan Sabdo Palon berperan menasihati, mengkritisi, dan menyentil juraganya ketika melenceng. Ketika Ratu Adil meledo dan melenceng, muncullah Noyo Genggong dan Sabdo Palon, kata sejarawan dan pengamat budaya dari Universitas 11 Maret, Heri Priatmoko. Salam dari rakyat jelata seperti kita-kita.